Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Marifatullah, yang kebetulan pada saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al Khalidi. Assalamualaikum. Hadirin jemaah pemirsa sekalian yang menyaksikan tayangan YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin bermunyakarah dengan guru mursyid kita perihal mengenai ibadah yang terutama dalam hal ini adalah sholat itu sendiri. Assalamualaikum Bu ya. Ada yang ingin saya pertanyakan pada kesempatan kali ini perihal mengenai sholat Bu ya. Di sini ada sholat wajib dan juga ada sholat sunnah. Pada hakikatnya sholat wajib dan sholat sunnah ini seperti apa Bu ya? Dan ada juga orang yang menjalankan sholat sunnah bahasanya sepertiga malam. Tapi kalau saya perhatikan, sepertiga malam itu sulit menentukan. Karena kalau dipastikan jam 1, kalau dilihat berita, reporter pasti bilang selamat pagi, jam 1. Pasti sudah pagi sampai ke subuh. Jadi yang sebenarnya seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya dari sisi keilmuan ya Bu ya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita berbicara mengenai sholat, antara sholat fardu dengan sholat sunnah, itu kita hanya dibedakan beberapa hal. Pertama, sholat fardu dia memiliki ketentuan yang fardu, ketentuan yang wajib. Ada syariat yang wajib dan ada hakikatnya yang wajib. Dalam hal ini, setiap ibadah itu pasti semua menginginkan hidayah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari sholat kita? Nah, di sini perlu saya sampaikan. Kalau soal hidayah, apabila seseorang melakukan ibadah, telah sempurna rukun syariat dan rukun hakikatnya, barulah diberikan hidayah oleh Allah. Nah, dia penuhi rukun amaliyahnya dengan sempurna, berdirinya rukun 13. Nah, berarti amaliyahnya sudah sempurna. Nah, bagaimana dengan rukun ibadah? Nah, dia sudah memiliki iman terhadap rukun hakikat itu. Nah, apa rukun hakikat yang membuat mabrur atau berhidayahnya sebuah solat? Itu ada 4 syarat. Apabila 4 syarat hakikat ini sudah dilaksanakan oleh seorang mukmin, maka Allah pasti kasihkan hidayah. Karena ini pedoman Allah adalah wahyu. Nah, yang 4 ini adalah mutlak hukumnya. Pertama disebutkan ihram. Kalau ihram ini orang itu atau kita sudah paham, ihram ini adalah pernyataan satu wujud, tidak ada lagi akal di situ, tidak ada lagi nafsu di situ. Memang sudah benar-benar kodrat diri yang berdiri. Nah, itu namanya ihram. Kalau dalam bahasa syarak Mekah, kain tidak berjahit ya. Artinya tidak ada lagi batasan di situ. Tidak ada lagi upaya-upaya lain selain mengandalkan satunya kodrat dalam ihram. Nah, dia sudah tahu kodrat siapa yang berdiri itu.
Nah, yang kedua adalah mi'raj. Nah, hukum mi'raj ini yang melaksanakan sholat sudah tahu bagaimana memisahkan antara amaliyah dan ibadah. Kalau jasadnya sudah menghadap kiblat, sudah pasti rohaninya harus menghadap Allah. Nah, ini hukum daripada mi'raj. Sholawatu alal fil mi'raj. Sholat itu ditentukan oleh mi'raj. Nah, kodrat siapa yang berdiri dia sudah paham. Nah, dia sudah melepaskan hidup-hidup kebatilan, kodrat batil pada diri menuju kodrat yang hak. Nah, itu namanya mi'raj. Nah, yang ketiga adalah munajat. Munajat itu apa? Kauliyah. Ayat yang dibaca dalam sholat itu mulai dari takbir sampai salam sudah menjadi munajat atau kauliyah. Kauliyah itu ayat dibaca, pandangan sudah ada. Ma'rifat sudah terbentuk. Hubungan dengan Allah itu fardu ain. Wajib menyaksikan. Hubungan pensaksian setelah ayat itu lebur jadi ma'rifat. Ini yang dinamakan munajat. Nah, yang terakhir tumbadil. Diakhiri oleh tumbadil itu yang mengawali sholat itu satu kodrat, yang mengakhiri sholat itu juga satu kodrat. Nah, gitu. Jadi yang berdiri dan yang duduk itu awal akhir. Allah bersifat awal, Allah bersifat akhir. Disinilah selesainya tumbadil atau satu wujud. Maka telunjuk kita di tahiyat akhir itu tidak boleh lagi seperti tahiyat awal. Tidak dilihat lagi mana Muhammad Rasulullah, tapi sudah berdiam pada satu titik. Ini tumbadil, satu wujud. Dia baca, dia yang mengingat, dia yang berkata, dia yang melihat, dia yang mengawali, dia yang mengakhiri. Itu yang tumbadil. Begitu kira-kira. Di makom sholat ini, dari ikhram lalu munajat, berdiri ya, ihram tadi terus munajat, ihram, mi'raj, munajat, tumbadil. Dari keempat makom sholat ini, dalam sisi ma'rifatnya, atau pertanyaannya begini, apakah semua ini pun harus dengan ma'rifatnya kalau memang sholat itu fardu ain? Nah, lalu gimana dengan hakikatnya, karena ini kan harus dipelajari, Bu ya. Nah, mohon penjelasannya, Bu ya, untuk yang ini. Iya, kita harus belajar satu persatu. Nah, kenapa namanya takbiratul ihram? Nah, ihram ini syaratnya. Apakah sudah takbir itu menjadikan satu wujud? Seperti dalam hadits qudsi Allah. Hanya akulah yang mampu menyembah diriku sendiri. Nah, keakuan Allah pada diri menjadi hamba pada diri. Kan gitu. Nah, jadi kalau ihramnya sudah bagus, maka kita belajar lagi ke mihrabnya. Apa yang dibuang, di mana Allah dipanggil, dilipat tangan siapa yang mati, itu mihrab. Berarti kita sudah meninggalkan kebatilan. Sudah menuju alam sholat. Tinggal kita lagi tahu di mana alam sholat itu berdiri. Begitu juga dengan munajat. Apakah yang kita ucapkan ini sudah kita tahu? Dan sudah bisa kita lihat? Sudah bisa kita saksikan? Seperti kenapa 3 kali diulang-ulang pada ruku, pada sujud. Kalau kita tidak ada penglihatan di situ atau tidak ada pensaksian, maka dia jatuh zikir. Bukan munajat, makanya dinamakan ayat dalam sholat dinamakan qauli. Qauli bukan ayat, tapi sudah qauli. Seperti kita baca Al-Fatihah. Di mana Al-Fatihah ini wujudnya apa, gejolaknya seperti apa, harus kita saksikan dari 1 ayat ke 7 ayat. Begitu kira-kira. Jadi
dalam ibadah sholat ini, terutama yang wajib, proses pengsaksian itu jelas perjalanannya dari ihram, lalu mi'raj, lalu munajat dan tubadil gitu Bu ya. Di samping kita memahami hakikat-hakikatnya. Jadi seakan seperti sebuah cerita sholat ini Bu ya. Lalu kembali ke pertanyaan awal tadi Bu ya. Adapun kalau sunnah, sholat-sholat sunnah itu sendiri bagaimana? Dan terutama dalam banyak yang agak keliru antara menetapkan sepertiga malam dalam hal sholat malam itu Bu ya. Mohon penjelasan. Insya Allah. Kalau jatuhnya sholat ini kan satu ya. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Itu fikihnya. Tapi kalau kita nggak paham, ini bisa tidak ada perbedaan. Itu yang kita takutkan. Kalau sunnah tidak dituntut fardu ainnya. Kodrat sholat sunnah itu adalah kita contohkan sholat hajat. Sekarang kan begini Khalifah. Orang tahu sholat sunat hanya dijadikan sebagai syarat untuk menjalankan niat dia. Padahal sekarang kita tanya, kuat mana niat daripada sholat? Betul nggak? Kuat mana niat daripada sholat? Sekarang lebih kuat niat, sholatnya lemah. Kenapa? Karena sholat dijadikannya syarat dengan ingin memenuhi kehendak dia. Nah, ini sudah salah. Justru membawa niat tadi ke dalam sholat itu adalah sunnah. Yang sunnah itu bukan niat, yang sunnah itu nilai daripada sholatnya. Ya kan? Nah, kalau dia sudah tahu, contoh umpamanya sholat hajat sepertiga malam. Kalau sepertiga malam itu artinya malam itu sepertiga waktu lagi mau habis. Jatuhnya 23.45. Kenapa 23.45? Dia bergantung kepada hukum falakiyah. 23, 2 tambah 3 itu 5. 45 itu 4 tambah 5, 9. Berarti 5 tauhid, 9 gaib. Jadi menjalankan hakikat, nah itu jamnya bukan jam 12 lagi dinilai. Kalau dia sudah terus-terusan sampai jam 1 malam. Seperti ente bilang jatuhnya pagi. Tapi kalau 23.45 dia mulai, jam dia sudah 00. Mau sampai jam 3 malam tidak dianggap jam pagi. Mau sampai jam 5 subuh tidak dianggap jam 5 subuh. Masih tetap 23.45. Karena jatuhnya sudah 00. Makanya jam 12, jam 24, jam 00. Nah, gitu, Khalifah. Dalam kembali ke sholat padu, hidayah dan keberkahan itu kan yang dicapai dan ingin dicapai oleh seseorang yang ingin menjalankan sholat. Jadi kalau kaitannya dengan seseorang yang tidak belajar itu seperti apa Bu ya? Karena kalau yang belajar sudah pasti ada yang memandu. Tapi kalau yang tidak belajar ini seperti bagaimana menurut penjelasan dalam keilmuannya Bu? Di sini kita harus menjunjung tinggi keajaiban Allah. Kalau seseorang itu yang tidak pernah belajar, tiba-tiba dia ingin mendapatkan ilmunya, itu sudah wahyu. Dia sudah mendapatkan petunjuk. Nah, dan itu sudah pasti dia ketemu gurunya. Tapi kalau dia hanya ingin tahu, itu tidak mungkin dia dapat guru. Kenapa? Soal belajar dan mengajar ini sudah pegangan Allah dalam surat Al-Isra. Nah, begitu. Di dalam hukum sunnah
sabdanya Rasulullah, di situ setelah beliau katakan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa karim al-azan nabil karim. Kalau memang Allah yang ingin kamu minta suatu ilmu untuk belajar, maka akan datang manusia mengajarmu. Bukan Allah yang datang, tapi utusannya. Ini Nabil Karim tadi. Azan Nabil Karim. Azan Nabil Karim itu akan datang seorang pesuruh Allah. Kalau memang ada niat. Begitu. Selalu ya. Jadi yang mungkin jauh dari hidayah itu yang hanya ingin tahu apa itu sholat, tapi dia nggak jalanin gitu mungkin Bu ya. Tapi selagi dia ingin mencapai atau ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan batasan mungkin dia amaliannya yang dia mampu, dan insya Allah itu pasti Allah berikan jalan dia ya. Mungkin batasannya harus baru seperti itu ya Bu ya. Insya Allah. Lalu dalam makom-makom sholat ini Bu ya, kalau salam ini dalam posisi makom atau ini dalam posisi katakanlah pamitan, karena salam itu biasanya orang mau pamitan salam gitu Bu ya. Tapi kalau dalam sholat ini salam ini bagaimana Bu ya ke pengertiannya Bu ya? Ya, kalau salam ini kita kembali meninjau. Sholat itu perintah Allah, tidak? Terus apa perintahnya? Orang yang tidak tahu cara menjalankan perintah Allah dengan sholat, dia tidak akan paham salam itu apa. Kebanyakan umat Islam, salam itu dianggap mengakhiri sholat. Ya udah kafir. Sholat tidak ada berakhir. Berakhirnya apabila orang itu sudah tiada. Itu pun amaliyahnya yang berakhir. Perjalanannya sampai ketemu Allah tetap dinamakan sholat. Shollu ala min tawaf. Sholat itu adalah tawafnya manusia kepada Allah. Jadi kalau dia tahu apa perintah Allah itu dalam sholat, maka dia menyampaikan salam itu kepada yang diperintahkan Allah. Nah, disitulah Rasulullah didatangi oleh wahyu Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Kenapa Allah bersalam kepada Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Rasulullah disuruh Allah menghadapkan wajahnya kepada hamba dan ciptaan Allah dalam rangka menyampaikan amanah Allah. Nah, kita harus tahu apa amanah Allah pada zuhur. Apa amanah Allah pada asyar, pada maghrib, pada isya, pada subuh. Jangan perintah Allah itu melaksanakan sholat, tetapi di dalam sholat itu dia akhiri sholatnya. Tapi salam di sini bukan salam seperti mengakhiri. Tapi salam ini adalah melanjutkan menyampaikan amanah Allah kepada hambanya melalui sholat. Karena sholat itu wahyunya Allah. Paham? Insyaallah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi rupanya salam itu bukan mengakhiri waktu sholat, melainkan bersalam kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjalankan perintah itu sendiri setelah menjalankan ibadah ya Bu ya. Seperti yang beliau sampaikan, perintah itu datang ke Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat, menghadapkan wajahnya kepada umat untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah melalui sabda-sabda beliau. Akan samakah dengan apa yang umat lakukan pengertian hakikatnya ini Bu ya? Seperti yang tadi Bu ya sampaikan mengenai Rasulullah yang mendapatkan perintah itu Bu ya. Salat ini wahyu yang turun dari Allah ke Rasulullah perantara Jibril, dan dari Rasulullah turun ke manusia, ke umatnya perantara Al-Quran. Tidak akan ada bedanya.
Mana rohaninya Muhammad? Itulah insan dirinya manusia. Mana batinnya Allah? Itulah nyawanya manusia. Mana sifat zahirnya Allah? Itulah jasadnya manusia. Jadi ini adalah tajalli Allah. Perjalanan Allah yang harus diteruskan. Makanya menjadi wajib. Ya, tidak ada perbedaan. Perbedaan solat Nabi, jangankan solat para imam. Selagi hayya 'alas shalah tidak ada tambahan namanya. Kecuali hayya 'alas shalah, salatul maghrib, itu salah. Tidak pernah kita dengar. Jadi selagi hayya 'alas shalah, solat itu satu. Jatuh ke waktu jadi 5. Makanya ba'da zuhur tidak ada solat zuhur. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Tidak ada solat 5. Solat itu satu. Ba'danya 5. Gitu. Insya Allah Buya. Namun karena ini luar biasa sekali. Dari apa yang Buya sampaikan itu ada satu lagi yang ingin saya pertanyakan Buya. Mungkin tidak sekarang karena waktu juga yang sepertinya tidak bisa dilanjutkan sehubungan tadi ada pesan Buya ada acara di mana gitu. Ya alhamdulillah segini saja walaupun sedikit tapi mudah-mudahan jadi sebuah keberkahan bagi saya terutama dan umumnya bagi jemaah dan para pemirsa yang menyaksikan channel Buya Pasaman Timur dalam Makom Marifatullah Majelis Zikir Marifatullah. Namun sebelum tadi saya sampaikan diakhiri, saya mohon kembali Buya bisa menyampaikan pesan dan nasihat kepada saya khususnya dan pada jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini. Insyaallah sebagai amanah Allah, saya akan menyampaikan kepada kita semua para hadirin, pemirsa dan para jemaah. Amanah saya hanya itu. Solat ini bukan kewajiban, tapi solat itu wajib. Itu saja. Insyaallah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi yang telah guru mursyid kita sampaikan mengenai pesan dan nasihatnya. Insya Allah menjadi suatu jalan yang bisa kita jadikan pedoman untuk kelanjutan kita dalam rangka beribadah dan beramal kepada Allah. Kiranya cukup sekian kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.